Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Bagaimana teman-teman hari ini? Alhamdulillah teman-teman, hari ini sudah hari Rabu lagi ya. Rabu ini adalah Rabu pekan keempat selama kita belajar di rumah. Bagaimana perasaan teman-teman belajar di rumah? Hari ini Bu Siti akan menyampaikan kisah Nabi Zulkifli. Apakah teman-teman tahu siapa itu Nabi Zulkifli? Dan bagaimana sih kisah Nabi Zulkifli di dalam Al-Quran? Nabi Zulkifli disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86 serta Surat Shad ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zulkifli ini sebagai karena kesabarannya, kesolihannya, kejujuran, amanah, dan kesiapannya menanggung banyak kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan secara jelas bagaimana kisah Nabi Zulkifli. Tidak menyebutkan secara rinci ya teman-teman. Namun kisah Nabi Zulkifli ini disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa ketika Raja Ilyasa sudah sangat tua, sudah mencapai usia tua, dan Raja Ilyasa ini memerlukan pengganti, yang mana penggantinya itu haruslah dinilai menjadi orang yang cakap atau mampu melakukan tugas-tugas yang harus dia lakukan sebagai pengganti seorang raja. Nah, kemudian Raja Ilyasa ini berpikir, bagaimana ya, apakah saya mengangkat seseorang yang dapat menggantikan ketika saya masih hidup, supaya saya dapat melihat bagaimana perbuatan ataupun akhlak orang tersebut. Nah, akhirnya Raja Ilyasa pun mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan semua masyarakat. Kemudian berkata, siapakah yang siap menerima 3 tugas dariku? Nah, siapakah yang siap menerima tugas dariku, menerima syarat dariku, yang mana jika dia memenuhi syarat-syarat tersebut, dia akan kuangkat sebagai seorang pemimpin. Hanya 3 loh syaratnya. Tapi apa ya syaratnya? Sampai-sampai Raja Ilyasa mengumpulkan semua umatnya. Di antara sekian banyak umatnya, hanya 1 orang yang mengangkat tangan. Dia pun berdiri. Dia berkata, saya siap. Nah, kemudian Nabi Ilyasa akhirnya meminta semua orang untuk kembali. Nah, teman-teman tahu tidak siapa yang mengangkat tangan tersebut? Orang tersebut bukanlah termasuk orang yang terhormat, sehingga orang-orang menganggapnya dipandang sebelah mata, atau mungkin biasa saja orangnya seperti itu, karena dia bukan dari golongan kalangan bangsawan. Nah, besoknya Raja Ilyasa pun kembali mengumpulkan umatnya, mengumpulkan kaumnya. Apa sih yang dilakukan oleh Raja Ilyasa? Kemarin Raja Ilyasa sudah mengumpulkan kaumnya dan menawarkan, menyampaikan sayembara atau ternyata teman-teman, hari yang kedua ini, Nabi Ilyasa pun atau Raja Ilyasa pun dia kembali menyampaikan bahwa siapakah yang sanggup melakukan 3 tugas dariku, 3 syarat dariku. Nah, yang mana jika orang tersebut mampu memenuhi 3 syarat tersebut, maka orang itu akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin di kalangan kaumnya.
Masya Allah, tetap orang yang sama yang mengangkat tangan. Dia berdiri lagi dan mengangkat tangan. Aku atau saya dapat melakukan itu. Maka karena orang tersebut terlihat sungguh-sungguh, Raja Ilyasa pun mengangkatnya sebagai seorang pemimpin. Dan mulai saat itu, orang yang tadi menunjuk dirinya, mengangkat tangannya untuk menjadi seorang pemimpin, dia pun melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Nabi Ilyasa.